Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di acara Takis Talk Show Interaktif Islami bersama saya Ibrahim Isnaizar dan rekan saya Akmal Rafi Fauzan. Kali ini kita kedatangan seorang tamu ya, dan beliau salah satu aktivis lah ya, ya di Rohis FEB Al Jihad. Siapakah dia? Kira-kira siapa ya? Jadi beliau adalah Ketua Rohis FEB Al Jihad, yakni Bang Rafif. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Masya Allah. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Kesibukannya belakangan ini apa nih Bang kira-kira nih? Ya seperti mahasiswa pada umumnya ya, sibuk kuliah, terus sibuk prokeran juga. Masya Allah. Di proker dekat-dekat ini ya? Ada. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita lanjut, perkenalan dulu Bang. Oke. Perkenalkan di. Oke, seperti yang tadi udah dikenalin ya sama Ibrahim sama Akmal. Nama saya Rafif. Terus saya nih dari jurusan S1 Akuntansi 2020. Oke, mungkin lanjut. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, jadi tema kita hari ini apa nih kira-kira ini? Kita mau bahas apa sih kira-kira? Kita bahas yang sebelumnya sudah kita bahas dengan kita sendiri, kita berdua lah. Apa jadi kita kan sebelumnya menjadi narasumber gitu kan, ya kehidupan kita lah mungkin lah, sebagai salah satu anggota Rohis gitu kan. Jadi soalnya kita rasa juga di akhir periode ini kita belum mengundang ketua kita nih. Betul. Jadi, masa ketua kita nggak ada di. Masa anggotanya diundang, ketua yang nggak diundang kan? Nah, jadi kita ngundang ketua Rohis FEB Al Jihad. Oke. Jadi pertanyaan pertama nih Bang. Iya, kenapa? Kenapa Bang Raffi mau masuk Rohis nih? Oke, kenapa ya saya mau masuk Rohis? Yang pertama mungkin pas kita jadi mahasiswa baru gitu kan. Saya kan dulu di SMA itu pernah ikut organisasi Rohis gitu ya. Jadi kayak mau ngelanjutin aja nih apa yang sudah saya mulai pas SMA atau SMK ya. Betul. Oke, alasan kedua kenapa saya masuk Rohis waktu perkenalan mahasiswa baru nih, kayaknya Rohis menurut saya lebih dekat dengan mahasiswa baru dengan adanya misalnya meet time, terus ada kajian-kajian yang diadakan oleh Rohis gitu kan. Betul. Sehingga menurut saya nih Rohis bisa menjadi ladang buat saya untuk menuntut ilmu. Seperti yang ini kan ada hadis yang menyebutkan kita wajib untuk menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan. Betul. Oke, terus yang ketiga kenapa saya mau masuk Rohis? Karena yang ketiga itu saya ingin menyebarkan nilai-nilai Islam ya. Seperti yang tertera di surat Al-Imran ayat 104, dan hendaklah di antara kamu ada orang-orang yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang ma'ruf. Sungguh orang-orang itu adalah orang-orang yang beruntung gitu kan. Insyaallah. Mencegah dari yang mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Insyaallah. Masya Allah. Berarti salah satu tujuannya adalah berdakwah ya, menyebarkan Islam, mensyiarkan Islam gitu ya. Iya benar. Karena kan kita tahu ya sekarang di era informasi yang begitu cepat, banyak sekali informasi-informasi tentang Islam yang buruk gitu kan. Betul. Kalau misalnya kita nggak ada yang mencegah untuk itu gitu kan, kayak nggak ada yang melawan untuk isu-isu yang negatif, siapa lagi yang jaga Islamnya? Betul sekali. Masya Allah. Sebelum jadi ketua nih Bang, apa sih posisi Abang Rafif nih di Rohis FEB Al Jihad? Dulu posisi saya ini sebagai syiar ya, seperti Ibrahim dan Akmal. Kita satu departemen. Masya Allah. Oke, berarti dulu syiar tuh Bang. Iya. Nah, terus proses tiba-tiba bisa jadi ketua tuh gimana tuh Bang? Mungkin kenapa bisa jadi ketua ya. Pertama, saya tuh dulu pernah ikut-ikut kajian gitu kan. Misal ada kajian-kajian nih yang diadain oleh Rohis, mungkin saya jadi MC atau jadi moderatornya. Mungkin salah satu pertimbangan kakak abang Rohis terdahulu ya untuk memilih saya menjadi ketua, karena dulu saya aktif di Rohis gitu. Terus juga mungkin ada prosesnya sebenarnya pemilihan ketua tuh. Pertama kita
di voting dulu nih. Kayak kita disebarkan link form nih, kira-kira ada beberapa calon kandidat, kayak misal pengurus rohis semuanya disuruh milih ada siapa aja sih yang pantas jadi ketua rohis. Nah setelah itu, setelah tahu siapa aja yang dipilih, kita akan diwawancara. Diwawancara itu sama pengurus rohis sebelumnya, kayak gimana sih program kalian ke depan, mau ngapain aja, program saya yang mau dibawain di rohis nih apa aja, visi misinya gitu. Iya, visi misinya dan kegiatan-kegiatan kegiatan inovasinya mau apa gitu. Betul. Misalnya kayak Takis ini merupakan salah satu inovasi yang saya kembangkan, karena kan untuk menyebarkan nilai-nilai Islam sekarang kan kayak berdakwah secara offline kan waktu itu nggak bisa ya, karena kan zamannya COVID. Saya lihat kan podcast nih kayak podcast Dedi, terus podcast siapa aja lagi hits gitu kan waktu itu, makanya saya buat program ini supaya lebih enteng nih kita menyebarkan nilai-nilai Islamnya. Nah setelah setelah visi misi dan sebagainya, mungkin dari pengurus rohisnya kayak ngevote gitu. Dari abang-abangnya diskusi gitu, bukan dari pengurus rohisnya langsung, tapi dari abang-abangnya diskusi gitu. Mungkin kenapa nggak dari kitanya langsung, karena kalau misalnya dari kitanya langsung takut ada kepentingan lain gitu ya. Jadi kan kalau misalnya abang-abang kan mungkin pertimbangannya lebih matang daripada kita gitu. Gitu sih proses saya menjadi ketua rohis. Berarti kalau mengajuin diri sendiri itu nggak bisa, Bang? Nggak bisa karena udah berdasarkan voting dulu, terus dipilih baru jadi ketua rohis. Nanti diinterview sama sama pengurus sebelumnya. Iya. Masya Allah. Terus nih apa nih suka duka abang nih selama di rohis Al-Jihad ini? Oke, sebenarnya sukanya banyak ya. Karena di rohis ini banyak pelajaran sih yang bisa saya ambil kayak misal kayak kita mau buat konten tentang Islam kan, kita harus banyak belajar tentang Islamnya. Terus juga sebagai ketua juga saya ngerasa kayak banyak pengalaman yang bisa saya ambil di luar gitu, kayak misalnya ada ketemuan dengan dekan gitu kan. Jadi kita bisa lebih kenal dengan dekanat FEB gitu. Terus kayak misalnya ada acara-acara misal studi banding atau apa gitu, di acara FEB kita juga di rohis sering diundang gitu sama pihak dekanat atau juga sama ormawa lain. Kalau misalnya kita ada acara juga sering diundang gitu sih. Berarti menambah relasi teman lah ya. Kenal banyak orang gitu ya. Hanya sekedar mahasiswa aja tapi mungkin petinggi FEB. Itu juga penting, universitas gitu kan. Iya benar. Masya Allah. Oke. Sebagai ketua nih, Bang. Sebagai ketua, kalau misalnya di rohis ini lagi ada kendala, lagi ada problem gitu, Bang Latif menyelesaikannya gimana tuh, Bang, caranya, Bang? Oke, seperti mungkin caranya Rasulullah juga kayak musyawarah gitu ya. Jadi kita apa nih kendala yang ada di rohis, mungkin kita misal kayak berdepartemen satu-satu gitu. Ada rapat bulanan apa aja masalah yang lagi dihadapi, terus kayak kita bikin rapat untuk ngasih masukan nih, kayak kita musyawarah dulu, kayak misal Ibrahim punya masukan, Akmal punya masukan, semua dikasih kesempatan untuk memberikan masukan kepada saya gitu. Nah nanti insya Allah saya akan memberi keputusannya gitu. Dan sebenarnya unik juga menjadi ketua, karena kita harus memilih keputusan yang penting itu. Jadi sebagai ketua dan rohis juga kita harus melibatkan Allah kan dalam setiap keputusan kita. Betul. Nah jadi saya selama menjadi ketua rohis mengambil keputusannya itu lewat istikharah. Masya Allah. Jadi saya banyak istikharah gitu untuk mengambil keputusan-keputusan yang penting gitu sih. Jadi tidak serampangan langsung putus gitu. Iya benar. Perlu proses deh. Iya perlu proses. Salah satunya musyawarah tadi, Bang. Iya musyawarah juga penting. Masya Allah. Kemudian nih, Bang, kenapa mahasiswa FEB nih harus masuk rohis nih? Menurut antum gimana? Kenapa? Oke, kenapa ya mahasiswa FEB nih harus masuk rohis? Mungkin karena pertama rohis ini bisa menjadi support system kita. Misal kayak ada meet time gitu kan. Daripada kita mungkin lagi penat nih,
dengan kegiatan kita selama 1 minggu. Terus kayak kita butuh teman curhat kan. Nah, daripada teman curhatnya ini lawan jenis kan dan menimbulkan nanti rasa suka dan tidak diridhoi jalannya oleh Allah, mending kita ada me time, namanya program me time. Jadi di program me time ini kita kayak ada curhat gitu sama Fasil, dan yang pastinya Fasilnya ini orang yang maksudnya sejenis gitu kan, jadi tidak menimbulkan rasa suka dan sebagainya, fitnah. Nah, mungkin dari situ Fasilnya memberikan pengalaman kepada kita gimana cara nyelesain masalahnya gitu-gitu. Terus yang kedua, kenapa mahasiswa FEB harus masuk Rohis? Di Rohis ini salah satu ajang untuk mencari teman yang baik gitu kan, seperti tertera di surat Al-Furqan. Dan ini ada penyesalan daripada memilih teman yang buruk. Dan ingatlah hari itu ketika orang yang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, kecelakaan tidak akan aku temui. Dan si fulan ini jika tidak menjadi teman akrabku, sungguhnya tidak telah menyesatkan aku dari Al-Quran, dan setan tidak menolong. Jadi sebenarnya kita di Islam tuh harus memilih teman yang baik, karena ada juga hadis yang menyatakan teman kita mencerminkan agama kita. Jadi kalau misalnya kita memilih teman yang baik, insya Allah bisa membimbing kita ke jalan-jalan yang baik, dan insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah dan masuk ke surganya gitu. Masya Allah. Iya betul. Kalau dari Bang Arif sendiri, cara menyeleksi teman tuh gimana tuh Bang? Gimana ya, sebenarnya kita boleh berteman sama siapa aja ya untuk menambah relasi kita, tapi yang menjadi teman dekat ya mungkin ya sefrekuensi sama kita, kayak gitu sih. Ya misal satu pemikiran sama kita atau satu hobi sama kita gitu kan, daripada kita memaksakan mempunyai banyak teman tapi kayak di lingkungan yang toksik gitu. Mendingan teman sedikit tapi bermanfaat buat kita daripada banyak teman tapi kayak cuman sekedar teman doang gitu sih. Sebentar, tadi pas masalah mid time itu kan, tadi antum sebut Fasil itu kayak apa ya? Bahasa Arab ya? Ini tuh bahasa Indonesia tuh kayak mana Fasil itu? Mungkin kalau teman-teman FEB pernah PKKMB kan, tahu kan? Itu seperti mentor nih. Oh, mentor. Jadi kita membentuk suatu kelompok dan Fasil itu seperti mentor kita gitu. Oh, berarti kayak nanti mengarahkan gimana gitu ya? Iya, benar. Taib. Oke, Ibrahim ada pertanyaan lagi? Apa sih pesan-pesan untuk mahasiswa gitu lah? Kalau misalkan kan banyak ya kayak gini, misalkan nggak usah so suci lah, kan kalau masuk Rohis kan itu kayak mindset orang kan, ini pasti orang suci, orang hafal deket agama ya. Bener nggak sih seperti ini gitu lah? Sebenarnya di Rohis sebenarnya bukan orang-orang yang suci, tapi orang-orang yang mau belajar untuk menjaga kesuciannya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh punya dosa masing-masing, tapi kan sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah orang yang bertaubat kan. Betul. Jadi di Rohis ini bisa mengarahkan kita untuk gue boleh nih punya dosa, tapi gue tetap harus bertaubat. Jadi dosanya nggak bertumpuk-tumpuk kelamaan gitu, dan akhirnya menjadi ladang amal keburukan yang bisa menyebabkan kita masuk ke nerakanya gitu kan. Jadi abis dosa kita taubat gitu kan. Ini juga menjadi catatan penting nih Bang. Kenapa? Untuk yang belum masuk Rohis, berarti yang mau masuk Rohis itu nggak harus orang yang nggak berdosa ya? Iya. Nggak mungkin juga orang nggak berdosa gitu. Iya, benar. Nggak harus yang udah bisa baca Quran segala macam. Iya, benar. Karena di Rohis ini kalau misalnya untuk baca Quran, kita kan juga ada tadarus bareng ya. Mungkin teman-teman yang sekiranya bisa baca Quran bisa menyebarkan ilmunya gitu kan, ngajarin ke teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran gitu sih. Oke. Mungkin terakhir ada pesan-kesan nih Bang buat mahasiswa-mahasiswa yang sedang menonton. Dari perspektif ketua Rohis gitu. Oke, sebenarnya banyak sih yang bisa kita ambil pesan-pesannya. Jadi
terus semangat aja untuk menjadi mahasiswa, karena di mahasiswa ini adalah proses yang penting untuk kehidupan kita. Terus banyak ambil ilmu-ilmunya supaya pas keluar kita bisa nerapin ilmu-ilmu dari apa yang sudah kita pelajari gitu. Terus juga kayak kita harus perluas koneksi kita, kayak kita harus banyak berteman gitu dengan orang-orang yang mengajarkan kita kepada kebaikan, terus kayak orang-orang yang membuat kita tumbuh gitu ya. Jadi kita setiap hari itu bertumbuh, karena kan Rasul juga pernah bilang kan kalau misalnya setiap hari hari ini harus lebih baik daripada hari esok gitu. Hari kemarin maksudnya. Iya salah. Iya betul. Masya Allah. Apa nih? Apa yang kita tanya? Kita kupas lagi apa lagi? Ada yang perlu kita kupas lagi. Karena ini sangat menjadi episode yang salah satu menarik. Salah satu episode yang menarik ya. Soalnya ya kita jarang-jarang loh ketua bisa. Karena di episode kedua kalau nggak salah itu kita sudah mendatangi ketua Rohis tahun sebelumnya Bang Afif. Oh iya benar. Jadi suatu kehormatan bisa ngundang Bang Afif yang jabatan sekarang gitu. Iya, alhamdulillah saya bisa menyempatkan waktunya. Alhamdulillah. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi mungkin episode ini sekian saja ya. Sekian saja. Oke, teman-teman ya mungkin episode kali ini cukup sampai sekian. Mari kita mengambil ibrah dari kisah yang dibawakan tadi oleh Bang Rafif ya, ketua Rohis FEB kita. Mungkin sekian, billahi taufik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.